tanya ke saya, duitnya jelas, ceknya jelas. Kenapa ada suara bek? Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan info seru dari Ma'had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ma'hadisti, alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Muhammad Nuha dari Divisi Minat Bakat Rebana Ma'had Al-Jamiah yang Salatiga. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait rumus naikan setengah dan rumus naikan satu dalam rebana, baik rebana Banjari maupun rebana Habsi. Di video sebelumnya kan sudah saya jelaskan terkait kita belajar rebana itu kan ada 6 kunci dasar yang harus kita kuasai, yaitu dasaran, kemudian naikan setengah, naikan satu, rumus setelah naikan, kemudian jeda, kemudian penutup. Jika kita sudah menguasai 6 kunci ini, kita sudah bisa menyelesaikan sebuah lagu atau sebuah sholawat. Karena memang 6 kunci ini yang menjadi patokan penting dalam kita belajar rebana. Untuk selebihnya itu hanya variasi-variasi dan improvisasi saja. Nah, ini ada yang tanya ke saya, Kak, gimana sih cara megang terbang yang baik dan bisa pukulannya itu duduknya jelas, ceknya jelas. Saya jawab di sini ya, agar kita dalam menabuh Banjari atau Habsi atau rebana itu ada tekniknya sendiri-sendiri. Kalau di Banjari itu lebih ke tempo dan akurasi dalam nabuhnya. Jadi suara bum, suara teng itu harus jelas dalam Banjari. Di Habsi itu lebih ke ramenya. Jadi tidak terlalu jelas, nggak apa, yang penting rame gitu. Nah, untuk tekniknya itu seperti ini. Kalau nabuh dung, ininya dilepas. Kalau teng, tangan kirinya ini ditekan jadi itu. Oke ya. Oke, lanjut ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa di video ini saya akan menjelaskan terkait rumus naikan setengah dan rumus naikan satu dalam rebana. Nah, untuk yang ini saya jelaskan yang naikan setengah dulu di Banjari, kemudian nanti saya jelaskan yang rumus naikan setengah di dalam Habsi. Untuk di Banjari kan ada 4 kunci kan, lanangan, wedokan, golong 1 dan golong 2. Untuk naikan setengah yang lanangan dalam Banjari itu seperti ini. Saya ulang ya. Kemudian yang untuk kunci wedokan, untuk naikan setengahnya di dalam Banjari itu seperti ini. Kenapa ada suara bek? Nah, saya perlu jelaskan nih. Di dalam Banjari itu ada teknik bekep namanya. Jadi teknik apa itu? Teknik bekep itu teknik yang seharusnya kita tabuh dan berbunyi suara, tapi karena kita sininya tangan kiri kita menekan, jadi suaranya tidak dung tapi jadi bek. Gitu. Jadi ini bertujuan untuk ada Banjari itu untuk tempo dan untuk hentakan. Jadi dalam nanti berkolaborasi dari lanangan, wedokan, golong 1 dan golong 2 itu, karena ada bekeman ini lebih enak mengatur temponya dan hentakannya itu lebih terasa. Gitu, jadinya ada suara seperti yang saya praktekkan seperti ini. Bukan ada beknya. Oke, lanjut ya. Untuk yang kunci golong 1 untuk naikan setengah di dalam Banjari seperti ini.
rumus yang kunci golong 2 untuk naikkan setengah dalam banjari seperti ini. Saya ulang ya. Nah, kenapa di dalam golong 1 dan golong 2 nggak ada bekepan? Karena memang untuk teknik bekep itu hanya khusus atau memang bisa dipraktekkan hanya di kunci lanangan dan kunci wedokan saja. Seperti itu ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing terkait rumus yang barusan saya jelaskan. Selanjutnya untuk rumus naikkan setengah yang kedua, yaitu di dalam hapsi. Sebenarnya tidak jauh beda sih untuk rumus naikkan setengahnya baik di banjari maupun di hapsi, cuma bedanya tadi yang pertama dihentakkan, kemudian 2 di temponya tuh. Dan di hapsi itu tidak ada kaidah golong, cuma ada 2 rumus saja kan, kemarin yang saya jelaskan di video pertama hanya ada rumus lanangan dan wedokan saja. Rumus naikkan setengah dalam hapsi itu untuk yang lanangannya seperti ini. Kemudian untuk rumus yang wedokan untuk naikkan setengah dalam hapsi seperti ini. Saya ulang ya. Gitu. Bisa dimengerti ya, dan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing, karena teori saja tidak cukup, harus perlu kita praktekkan. Tapi teori juga penting karena untuk menunjang praktek kita lebih sempurna gitu. Baik, lanjut ya. Untuk selanjutnya yaitu terkait rumus naikkan 1 di banjari dan di hapsi. Saya contohkan di banjari dulu ya. Untuk naikkan 1 di dalam banjari yang lanangan itu bunyinya seperti ini. Saya ulang ya, bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Untuk yang lanangan naikkan 1-nya seperti ini. Oke, lanjut untuk rumus naikkan 1 dalam banjari yang wedokan itu seperti ini. Saya ulangi. Kemudian untuk yang golong 1 naikkan 1-nya seperti ini dalam banjari. Saya ulangi ya. Kemudian untuk yang rumus golong 2 di dalam banjari naikkan 1-nya seperti ini. Saya ulang lagi ya, bisa dipraktekkan di rumah. Itu untuk rumus naikkan 1 di dalam banjari itu seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk yang rumus naikkan 1 di dalam hapsi kan ya hampir sama dengan yang banjari, cuma seperti yang tadi saya jelaskan, beda di tempo dan dihentakan saja. Untuk yang naikkan 1 di hapsi, untuk di hapsi itu lanangannya seperti ini. Kemudian untuk rumus naikkan 1 di dalam rebana hapsi yang wedokan itu seperti ini.
Itu bisa dipahami ya, dan dipraktekkan di rumah masing-masing, karena praktek adalah implementasi dari teori. Sekian video kali ini, semoga apa yang saya praktekkan barusan, apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan apa yang telah saya contohkan barusan bisa dipraktekkan untuk mahadisti di rumahnya masing-masing. Dan apabila ada pertanyaan, langsung saja chat di kolom komentar atau chat di grup yang telah ada, baik dari pertanyaan apapun terkait rebana yang telah saya jelaskan. Apabila belum jelas, pokoknya bisa ditanyakan itu ya. Apabila saya banyak kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Ma'had Al-Jamiah yang Salatiga, dan nantikan video-video tutorial rebana selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teman-teman mahadisti di rumah, la tansau min ramzil ishtirak wal musyarakah wal i'jab di hadhihi video.